Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal OSN Biologi tahun 2025. Soalnya adalah, tentukan apakah masing-masing pernyataan ini benar atau salah. Yang A, depolarisasi merangsang serangkaian peristiwa yang memungkinkan filamen miosin menarik filamen aktin ke tengah sarkomer yang menjadi pendek. Semua sarkomer dalam serat otot berkontraksi, respons terhadap impuls saraf, seluruh sel berkontraksi. Yang C, tetanus adalah kontraksi berkelanjutan yang disebabkan oleh impuls saraf yang secara terus-menerus. Semua gerakan kita melibatkan tetanus. Yang D, kelumpuhan. Otot yang tidak menerima saraf impuls tidak dapat berkontraksi dan akan mengalami atrofi. Kelumpuhan mungkin akibat kerusakan saraf, kerusakan tali pusat tulang belakang, atau kerusakan otak. Sebelum lanjut ke pembahasan, untuk kalian yang membutuhkan latihan soal OSN dan pembahasannya dalam bentuk PDF, kalian bisa DM ke Instagram @candelacourse. Oke, semua bagian merupakan serat otot dan perubahan listrik terlibat dalam proses kontraksi, yang merupakan urutan peristiwa yang tepat disebut mekanisme filamen geser. Singkatnya, impuls saraf menyebabkan depolarisasi serat otot, dan perubahan listrik ini memungkinkan filamen miosin untuk menarik filamen aktin ke arah pusat sarkomer, membuat sarkomer memendek. Semua sarkomer memendek dan serat otot berkontraksi. Prosesnya adalah sebagai berikut. Impuls saraf tiba di terminal akson, asetilkolin dilepaskan dan berdifusi melintasi sinapsis. Asetilkolin membuat sarkolema lebih permeabel menjadi ion Na yang bergegas masuk ke dalam sel. Sarkolema mengalami depolarisasi menjadi negatif luar dan positif dalam. Tubulus T membawa pembalikan muatan ke bagian dalam sel-sel. Depolarisasi merangsang pelepasan ion Ca2+ dari retikulum endoplasma. Ini ya, digambarkan seperti ini. Ikatan ion Ca2+ ke kompleks troponin tropomiosin yang menggesernya menjauh dari filamen aktin. Miosin membagi ATP untuk melepaskan energinya. Jembatan pada miosin menempel pada filamen aktin dan menarik mereka ke arah tengah sarkomer, sehingga membuat sarkomer menjadi lebih pendek. Semua sarkomer dalam serat otot memendek, seluruh serat otot berkontraksi. Sarkolema mengalami repolarisasi, ion K+ meninggalkan sel, memulihkan muatan positif di luar dan muatan negatif di dalamnya. Pompa kemudian mengembalikan ion Na+ di luar dan ion K+ di dalam. Kolin esterase di sarkolema menjadi tidak aktif. Impuls saraf selanjutnya akan memperpanjang kontraksi, sehingga lebih banyak asetilkolin yang dilepaskan. Ketika tidak ada impuls lebih lanjut, serat otot akan rileks dan kembali ke panjang aslinya. Langkah tadi menjelaskan satu kontraksi serat otot yang disebut kedutan sebagai respons terhadap satu impuls saraf. Ketika semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik, gerakan yang berguna tidak akan ada jika serat otot segera rileks setelah berkontraksi. Namun biasanya impuls saraf datang dalam aliran yang terus-menerus dan menghasilkan kontraksi yang berkelanjutan yang disebut tetanus, yang merupakan keadaan normal yang disalahartikan sebagai penyakit. Saat terkena tetanus, serat otot tetap berkontraksi dan mampu bekerja secara efektif. Pada otot seperti bisep brachi, itu menggerakkan lengan bawah, gerakan yang efektif dari banyak ribuan serat otot kontraksi yang berkelanjutan pada tetanus.
Namun biasanya impuls saraf datang dalam aliran yang terus-menerus dan menghasilkan kontraksi yang berkelanjutan disebut tetanus yang merupakan keadaan normal yang disalahartikan sebagai penyakit. Sehingga di sini untuk pernyataan A, depolarisasi merangsang serangkaian peristiwa yang memungkinkan filamen miosin menarik filamen aktin ke tengah sarkomer yang menjadi pendek merupakan pernyataan yang benar. Yang B, semua sarkomer dalam serat otot berkontraksi, respons terhadap impuls saraf, seluruh sel berkontraksi merupakan pernyataan yang benar. Yang C, tetanus adalah kontraksi berkelanjutan yang disebabkan oleh impuls saraf yang secara terus-menerus. Semua gerakan kita melibatkan tetanus merupakan pernyataan yang benar. Dan untuk kelumpuhan, otot yang tidak menerima saraf impuls tidak dapat berkontraksi dan akan mengalami atrofi. Kelumpuhan mungkin akibat kerusakan saraf, kerusakan tali pusat tulang belakang, atau kerusakan otak juga merupakan pernyataan yang benar. Oke, terima kasih sudah belajar. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!